Masa intens investigasi. Nikita Mirzani mengungkap keyakinannya bahwa lawannya sebentar lagi akan mengenakan baju oranye. Seiring ditingkatkannya status pelaporannya atas kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan juga Undang-Undang Kesehatan yang dilaporkannya ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Kemarin, Nikita pun seolah mendapatkan angin segar dari pelaporannya itu. Dan saat ditemui oleh awak media usai pemeriksaan di tingkat penyidikan, Nikita pun kembali menyuarakan pernyataan kontroversialnya yang pada saat itu berujar akan merobohkan rumah sang lawan jika terbukti dalam permasalahan ini. Lantas, seperti apakah keyakinan Nikita terkait laporannya yang akan berhasil memenjarakan sang lawan? Lalu, apa kata Nikita soal rencananya yang akan merobohkan rumah sang lawan? Sementara itu, sebuah kabar beredar menyebutkan jika Rasman, kuasa hukum Fadel, dikabarkan mundur sebagai kuasa hukumnya. Tak pelak, hal ini pun membuat sahabat Nikita, Dr. Oki, menyampaikan kritik tajamnya. Kabar ditingkatkannya status pelaporan Nikita juga sempat membuat Rasman sebagai kuasa hukum Fadel menjadi terkejut. Lantas, seperti apakah kritik yang disampaikan oleh Dr. Oki kepada Rasman? Benarkah pula keterkejutan Rasman membuatnya pun akan beraksi lebih serius? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui, pelaporan dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan juga Undang-Undang Kesehatan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani untuk seterunya Fadel Bajideh baru saja memasuki babak yang baru. Pasca pelaporan yang dilayangkan Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Disambut lega oleh Nikita yang menuturkannya di depan awak media. Hati Nikita pada saat itu sepertinya dipenuhi kegembiraan. Kedatangan Nikita rupanya tidak hanya sekedar menjalankan kewajibannya sebagai warga negara saja, tetapi juga lantaran dirinya seolah memiliki keyakinan baru, di mana ia menyebutkan dengan yakin jika lawannya dalam konflik ini 1.000.000% segera mengenakan baju oranye atau ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju oranye nggak? 1.000.000%. Memang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Nikita pun yakin jika permasalahan ini akan membuat lawannya mendekam di balik jeruji besi. Setelah pemeriksaan selesai, Nikita pun kembali menegaskan perihal niatannya untuk melakukan tindakan yang cukup mengejutkan, yaitu merobohkan rumah Fadel Bajideh jika kelak status tersangka disematkan kepadanya. Nikita kembali menegaskan hal tersebut dan bahkan menurutnya telah berkonsultasi, di mana hasil konsultasinya itu didapatkan
mendapat sebuah ide cemerlang jika ia akan merubuhkan rumah Fadel dengan membawa 20 orang tukang. Hal ini bukanlah tanpa sebab, mengingat rumah Fadel yang tidak memungkinkan dimasuki mobil yang akan merubuhkan rumahnya. Maka dari itu, ide cemerlang ini pun akhirnya hadir dan seolah menjadi skenario yang sangat apik di mana sekelompok orang yang disiapkan untuk menghancurkan rumah dan agaknya juga sebagai simbol pembalasan Nikita sebagai seorang ibu yang anaknya diduga dirusak oleh seorang Fadel. Tadi kalau misalkan Fadel jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadel? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merubuhin rumahnya. Tak hanya soal Nikita dan seterunya Fadel Bajide saja. Di sisi lain, muncul sosok Dr. Oki Pratama, sahabat Nikita, yang turut hadir mendampinginya di Polres dan mengawal kasus ini. Dr. Oki pun menyampaikan pandangannya terkait kabar yang santer beredar jika Rasman mundur untuk membela Fadel kliennya. Dengan bijak, ia pun menanggapinya jika Rasman seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih klien karena menangani kasus yang rumit seperti ini hanya membuat nama baiknya pun menjadi tercoreng. Dr. Oki pun menceritakan sempat mengutarakan hal ini langsung kepada Rasman, tetapi agaknya tidak diindahkan oleh praktisi hukum tersebut. Nah itu Gimana, Pak? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil Oki aja. Abang. Gimana? Biar Oki aja yang jalan. Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya. Kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja. Jangan melebar kemana-mana, ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya, dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur, udah telat sih gitu. Sementara itu, laporan polisi Nikita yang sudah sampai pada tahap penyidikan itu rupanya sudah sampai ke telinga Rasman. Mengaku kaget dan mempertanyakan mengapa kasus ini seakan terlalu buru-buru untuk naik ke tingkat sidik. Menurut Rasman, saat ini status Fadel masih dalam tahap meminta klarifikasi. Beranggapan kasus ini seolah diburu-buru, Rasman dalam pernyataan sebelumnya juga mengaku akan meminta kepada pihak Mabes Polri dan Komisi 3 DPR RI untuk memberikan atensi agar memantau proses kasus tersebut. Kita tidak bilang bahwa surat itu akan membuat jalan memudahkan bagi klien kami atau dapat atensi seolah-olah itu akan menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi proses hukum. Enggak. Kita minta mereka memantau, mengamati. Bagian dari kekhawatiran abang Bang dalam proses ini Bang? Enggak lah. Enggak ada. Saya sudah bawa ke kementerian juga sudah serahkan surat, kementerian sedang atensi, dan kementerian itu juga sudah berkenan untuk menindaklanjuti surat kami. Kita tunggu saja gitu. Kalau ternyata Fadel dia memberi keterangan yang berbeda dari fakta, tetapi fakta itu dapat diperlihatkan kepada saya secara terang oleh penyidik dan atau ketika dia diperiksa ternyata dia berbohong, saya akan mengambil tindakan, saya akan mundur. Tapi kalau tidak ada fakta yang kuat, terus saya melihat bahwa ini adalah
menggunakan subjektivitas penyidik semata dengan 2 alat bukti yang menurut keyakinan mereka, lalu kemudian dia naik sidik atau mungkin jadi tersangka, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong. Di sisi lain, Nikita pun juga sempat menceritakan proses pemeriksaannya kemarin. Lantas, seperti apa Nikita menjelaskan tentang pemeriksaannya itu? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dimintai keterangan untuk pertama kalinya pasca kasus yang dilaporkannya naik ke tingkat penyidikan. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, usai pemeriksaan juga berbicara belak-belakan tentang pemeriksaan panjang yang dijalani kliennya kemarin. Tak tanggung-tanggung diberondong dengan 58 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan demi pertanyaan yang begitu menguras energi dijawab oleh Nikita dengan penuh keyakinan. Bahkan terlihat ada ekspresi lega dan juga gembira yang terpancar di wajahnya saat bertemu dengan awak media. Tak sedikit pun Nikita memperlihatkan kekecewaan ataupun khawatir terkait permasalahan ini. Sebagai kuasa hukum, Fahmi Bahmid pun menjelaskan bahwa kini momen inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nikita untuk memperjuangkan kebenaran bagi sang buah hati. Di sela-sela wawancara, terungkap pula bahwa Laura akan segera menjalani pemeriksaan lanjutan. Namun, belum ada kepastian lokasi pemeriksaan dan kapan akan diselenggarakan. Semua seolah masih menjadi teka-teki yang belum bisa terjawab sampai sekarang. Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan, pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama Nikita. Kalau Nikita ya alhamdulillah, dia senang banget, sudah terima secara resmi, berarti secara sah prosesnya sudah naik ke pendidikan. Artinya sesuai dengan aturan, proses ini sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Proses dengan adanya SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya pendidikan, surat itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pelapor Nikita Mirzani dan terlapor. Laura dalam waktu dekat atau tidak itu yang bisa menjawab nanti Ibu penyidik ya melalui humas, tapi pasti melibatkan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pasti. Dan itu juga harus didampingi oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Karena apa? Karena Laura belum berumur 18 tahun ke atas. Tak hanya Nikita, orang-orang terdekat Nikita juga turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam laporan yang dilayangkannya. Disebutkan terdapat 5 orang saksi, termasuk diantaranya Edwin, kakak Nikita Mirzani. Edwin pun menceritakan jika dirinya hanya dimintai keterangan lebih sedikit, hanya sekitar 15 pertanyaan. Dan saat ditanya apakah ia akan menemani sang keponakan jika nanti dilakukan pemeriksaan, Edwin pun memberikan jawaban tegas bahwa ia akan memberikan dukungannya untuk sang adik. Jadi tadi di atas itu saya dijadikan saksi, diperiksa sebagai saksi. Kemudian ada sekitar 15-an pertanyaan lah yang kita diajukan ke saya, dan alhamdulillah bisa saya bantu beri keterangan sesuai dengan pengetahuan dan apa yang saya ketahui. Saya akan diinformasikan lebih lanjut. Saya akan upayakan untuk bisa bantu menemani. Jadi supaya Laura juga lebih tenang, insya Allah saya akan bantu menemani. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi.
Sementara itu, tidak hanya dari pihak Nikita saja, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan juga memberikan tanggapan mengenai pemeriksaan lanjutan. Seperti inilah ungkapan Humas Kepolisian terkait hal tersebut. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pernyataan dari pihak Nikita juga dibenarkan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan yang juga memberikan tanggapan mengenai pemeriksaan lanjutan ini. Mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Nikita Mirzani dan para saksi adalah bagian dari prosedur standar dalam tahap penyidikan. Humas Kepolisian juga membenarkan ada 58 pertanyaan yang diberikan kepada Nikita, termasuk 5 orang saksi lainnya yang semuanya sudah selesai diperiksa. Lantas, seperti apakah komentar pihak kepolisian terkait keyakinan Nikita yang mengatakan bahwa Fadel segera mengenakan seragam oranye alias menjadi tersangka? Benarkah pula jika mengacu kepada keyakinan Nikita, kekasih Loli itu pun akan diperiksa dalam waktu dekat ini? Sudah dijadwalkan, namun tanggal hari ada di penyidik. Nanti setelah kita suratnya sudah dilayangkan, pasti kita update kembali. Lanjutannya sudah menjadwalkan saksi-saksi ya yang kemarin dari penyelidikan kita minta klarifikasi, kemudian naik penyidikan minta kembali untuk dijadikan BAP ya, berita acara pemeriksaan di penyidikan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.